Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Life 2017, di mana film ini menceritakan tentang para astronot yang menemukan bukti tentang adanya kehidupan lain di planet Mars. Dan para makhluk itu memiliki kecerdasan tinggi sekaligus kejam. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya kepada beberapa kru stasiun luar angkasa yang sedang mencoba menangkap kapsul yang keluar dari lintasan akibat menabrak puing-puing angkasa. Ternyata kapsul itu membawa sampel tanah dari planet Mars, di mana tujuan dari beradanya mereka di luar angkasa adalah untuk mengetahui kehidupan dari planet Mars. Karena faktanya, tak hanya planet Bumi yang terdapat kehidupan di dalamnya. Kemudian kita ditunjukkan kepada seorang pria bernama Hugh yang sedang mengecek sampel tanah dari planet Mars. Ia berharap dapat menemukan suatu organisme kecil dan betapa beruntungnya Hugh karena terdapat makhluk yang sangat kecil di sana. Hugh pun mencoba untuk membangunkan makhluk kecil itu dengan beberapa cara, di antaranya dengan menaikkan suhu di dalam kotak, mengurangi oksigen, dan menambahkan karbon dioksida. You work it. Penemuan ini pun akhirnya tersebar ke seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, karena pada dasarnya makhluk yang selain berasal dari bumi tetap disebut sebagai alien, di mana salah satu anak bernama Dominic terpilih untuk memberikan sebuah nama kepada alien itu, dan nama alien itu adalah... Singkat cerita, makhluk kecil itu pun mulai tumbuh dalam waktu yang sangat cepat, dikarenakan Hugh memberikan zat gula sebagai makanannya, dan karena hal itu, para kru lain dapat melihat alien itu dengan mata telanjang. Di suatu hari, terdapat sebuah masalah kebocoran di laboratorium yang membuat alien itu tak bergerak alias koma. Hugh pun yang merasa cemas, ngide untuk menyetrum dengan tegangan yang sangat kecil, agar alien itu bangun dari komanya. Namun tiba-tiba... Ya, alien itu mencengkram tangan Hugh dengan sangat kencang yang membuat Hugh kesakitan dan membuat salah satu jari tangannya patah. Meskipun Kelvin terlihat seperti makhluk lembek, namun ia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan juga fleksibel. Para kru lain tidak dapat masuk ke ruangan itu karena protokol keamanan dan hanya bisa menyaksikan Hugh yang sedang kesakitan. Tak lama dari itu, Kelvin pun akhirnya melepaskan tangannya Hugh dan betapa terkejutnya mereka saat alien itu mencoba keluar menembus sarung tangan. Setelah keluar, Kelvin langsung pergi ke kandang tikus percobaan untuk membunuhnya dengan cara melilitnya. Dan secara bersamaan, salah satu kru bernama Rory masuk ke dalam lab untuk membawa Hugh keluar. Namun, Kelvin yang menyadari hal itu langsung menempel di salah satu kaki Rory yang mau tidak mau, kru lain tidak dapat mengizinkan Rory keluar bersama makhluk itu. Para kru akhirnya sepakat untuk melenyapkan makhluk itu karena Kelvin berpotensi membahayakan keselamatan seluruh kru, di mana Rory menggunakan generator oksigen untuk membakarnya. Namun, Kelvin sangat lincah yang membuat beberapa tembakan dari Rory sulit untuk mengenainya. Bahkan ia dapat bersembunyi yang ketika Rory sedang mencarinya tiba-tiba... Yap, Rory harus tewas dikarenakan Kelvin masuk ke dalam tubuhnya dan memakan seluruh isi tubuhnya Rory. Yang pada saat keluar, Kelvin tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Seorang teknisi bernama So mencoba untuk menutup saluran udara di laboratorium supaya Kelvin tidak dapat keluar. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, Kelvin telah berhasil keluar melalui saluran udara yang terakhir. Masalah lain, alat pemancar mereka mengalami kerusakan yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan manusia di bumi. Salah satu wanita bernama Golovkina memutuskan keluar untuk memperbaiki alat pemancar tersebut. Namun tiba-tiba... Let's overheat it. Commander? Kelvin tiba-tiba muncul dan ia dapat bertahan di luar tanpa adanya oksigen. Terlihat Kelvin yang sudah berubah bentuk seperti seekor gurita merusak tangki oksigen milik Golovkina yang membuat helmnya dipenuhi dengan cairan. Salah satu kru bernama David mencoba untuk menolong Golovkina
Namun Golovkina yang sadar jika dirinya masuk ke dalam stasiun, maka Kelvin yang sedang menempel di tubuhnya itu juga akan ikut masuk dan membahayakan teman-temannya yang lain. Ia pun rela berkorban dan harus tewas kehabisan nafas di luar angkasa. Mereka semua harus segera menutup segala celah agar Kelvin tidak dapat masuk kembali ke stasiun, di mana salah satu celah itu adalah pendorong. Sok pun berencana untuk membakar Kelvin saat Kelvin hendak masuk melalui celah di pendorong, dengan resiko mereka akan menghabiskan bahan bakar di stasiun. Namun sebenarnya rencana ini sedikit meragukan karena entah apakah Kelvin telah mati terbakar ataukah masih hidup, karena tanpa oksigen saja ia masih bisa bertahan. Hugh yang masih belum pulih terlihat sedang mengobrol dengan salah satu kru wanita bernama Miranda. Hugh menjelaskan kalau sebenarnya Kelvin tidak ingin membunuh, akan tetapi harus membunuh agar ia dapat bertahan hidup dengan meminum darah dari makhluk lain, dan karena hanya ada mereka di stasiun ini, jadi jangan salahkan kalau Kelvin mengincar para kru stasiun. Ketika sedang mengobrol, Hugh tiba-tiba tak sadarkan diri, dan setelah diperiksa terdapat Kelvin yang sedang menggorogoti kakinya Hugh. Mereka yang terkejut pun segera melarikan diri, di mana saat Miranda dan David telah aman, So yang tertinggal malah belok dan masuk ke kapsul tidur, diikuti dengan Kelvin yang masih mengejarnya. Kelvin yang hampir berhasil membuka kapsul tidur dialihkan perhatiannya oleh David dan juga Miranda dengan menggunakan darah Hugh yang akhirnya membuat Kelvin masuk ke ruangan, lalu David beserta Miranda segera menguncinya. Selanjutnya mereka hanya tinggal melepaskan kapsul yang terdapat Kelvin di dalamnya. Namun masalah kembali muncul ketika tim penyelamat yang datang di saat yang tidak tepat dan akan menempelkan stasiun mereka ke bagian belakang kapsul yang terdapat Kelvin di dalamnya. So yang menyadari bantuan telah datang segera pergi ke sana tanpa tahu kalau terdapat Kelvin juga di sana. Sehingga David dan Miranda segera menyusul So untuk memberitahunya. Akan tetapi terlambat sudah, para tim penyelamat telah dibantai oleh Kelvin, serta So harus terjatuh dan tersedot dikarenakan sambungan stasiun yang terputus. Kini hanya tersisa mereka berdua, di mana sekarang mereka hanya memiliki waktu sekitar 39 menit lagi sebelum stasiun ini memasuki atmosfer bumi, dan apabila itu terjadi, seluruh stasiun ini akan hancur berkeping-keping, dan mereka berdua akan mati. Namun, sebenarnya bukan hanya itu. Yang mereka takutkan adalah kalau Kelvin sampai mendarat di bumi, tidak bisa dibayangkan seperti apa nantinya kehidupan manusia di bumi. Kelvin yang baru menyedot beberapa manusia saja pun sudah sebesar itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika dia menyedot seluruh penduduk bumi. Mereka berdua akhirnya menyusun rencana, di mana David akan memancing Kelvin masuk ke dalam skoci bersama dirinya, lalu segera menjauhkan diri dari bumi dan tetap berada di luar angkasa. Sementara Miranda akan pulang ke bumi menggunakan skoci yang satu lagi. Pada saat David akan menarik tuas agar dapat menjauh dari bumi, Kelvin yang sadar segera menahan tangan David. Sementara Miranda yang sedang menuju bumi malah tertabrak puing-puing stasiun yang membuatnya belok ke arah lain dan malah menjauhi bumi. Sehingga skoci David lah yang justru menuju ke bumi, sedangkan Miranda melayang jauh entah kemana. Kini skoci itu pun jatuh ke permukaan laut, di mana para nelayan di sana yang penasaran malah membuka pintu skoci itu, dan bisa dipastikan kalau mereka akan segera menjadi korban selanjutnya, dan film pun berakhir. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi David beserta kru yang lainnya? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, sampai jumpa di next video and see you, bye-bye.